Kami mengangkat tangan kami di tempat yang maha tinggi, menyerahkan setiap kehidupan kami, Tuhan. Anak-anak malam hari ini, kami yang rindu mencari Engkau, Tuhan. Kami yang rindu mendengar suara-Mu. Kami yang rindu hadirat malam hari ini, Tuhan Yesus. Mari Engkau datang di dalam setiap pribadi kami malam hari ini. Lepas pribadi menjamah setiap kehidupan kami. Dan malam hari ini, Tuhan, kami siapkan hati untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau menjagai setiap pikiran hati pendengaran kami, untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau, dengan hikmat yang daripada Engkau. Berkati juga seluruh anak-anak-Mu yang datang malam hari ini tanpa terkecuali. Tutup tembus Tuhan seluruh kehidupan kami malam hari ini saat kami mendengarkan firman-Mu. Kau menjaga setiap kehidupan kami. Jadikan kami sebagai tanah-tanah yang subur malam hari ini, Tuhan, untuk kami boleh siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka firman-Mu pada malam hari ini dengan segala ucapan syukur dan terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Yesus, mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Haleluya. Untuk teman-teman semuanya. Shalom. Sekali lagi ya, banyak kata shalom kalau di dalam setiap pembukaan ibadah. Sudah lama sekali ya saya tidak memberikan khotbah di YouTube. Sebelum corona sampai setelah corona sampai ini ya. Tapi puji nama Tuhan, saya berterima kasih buat pengurus youth yang telah memperbolehkan saya untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan malam hari ini untuk praktek kelas berkhotbah khususnya ya. Jadi terima kasih kepada Tuhan juga pengurus youth yang telah memperbolehkan saya untuk malam hari ini boleh praktek di tempat ini. Terima kasih juga buat suami saya. Sebenarnya malam hari ini harusnya dia datang, tapi karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi mungkin ada yang ini ya kaget atau gimana. Harusnya kan suami saya, tapi memang sudah persetujuan dengan saya untuk saya menggantikan karena saya praktek untuk ilmu berkhotbah. Mungkin ada yang kok bukan masuk di tapi kok bakur gitu ya. Nah ini sebabnya ya karena saya nggak ada jadwal dimanapun, jadi puji nama Tuhan, untungnya suami saya itu ada di jadwal youth, jadi waktu diumumkan, jadi saya langsung tahu jadwalnya youth, terus ternyata suami saya kebetulan, puji nama Tuhan, saya boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saya. Bagaimana kabarnya semuanya malam hari ini? Luar biasa, sehat. Luar biasa baik gitu ya. Boleh sekali lagi katakan luar biasa baik dengan semangat. 1, 2, 3. Luar biasa baik. Sekali lagi luar biasa baik. Haleluya. Saya pun juga baik-baik saja malam hari ini, teman-teman semuanya. Bahkan saya sangat baik sekali, tidak kekurangan sesuatu apapun ya yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, semata-mata semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan saya. Bagaimana kehidupan doa teman-teman semuanya saat-saat ini? Apakah masih mengandalkan Tuhan di dalam pergumulanmu? Atau doa hanya sebagai rutinitas? Atau malah lupa untuk berdoa? Ya, jadi kemarin saya tanya sama Mbak Vina waktu mau ikut di youth. Biasanya ada temanya ya Mbak Vina ya. Jadi saya tanya, temanya apa Mbak Vina? Doa Mbak Pur gitu, doa. Tentang doa. Tapi seringkali ya banyak orang seringkali itu lupa, seringkali jarang berdoa. Kadang-kadang nggak mentingin doa, bahkan menyepelekan doa. Kadang-kadang kita doa ya apa seperti itu ya. Pokoknya aku
hidup sehari-hari, makan teratur, yang kerja dapat uang, yang belajar isa pinter gitu ya. Kadang-kadang kita malah tidak mementingi doa itu apa sih seperti itu. Padahal ada satu hal yang luar biasa, ada kekuatan, ada kuasa di saat kita itu berdoa. Kan malam hari ini saya akan kasih judul untuk khotbah pada malam hari ini, yaitu The Power of Prayer. Ya agak ke Inggrisan ya, biar gaul gitu kan anak muda ya. Jadi kalau buat seperti ini ya, ada yang tahu maknanya ini apa Indonesianya? Ada yang tahu The Power of Prayer? Kekuatan doa ya. Jadi teksnya kita akan baca di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Yang ketemu semua ya? Amin. Ini ayatnya agak panjang, jadi kita mau baca bergantian. Nanti yang kanan saya ayat yang ganjil, yang kiri saya ayat yang benar. Paham semua ya? Kanan saya ayat yang ganjil, kiri saya ayat yang benar. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hitungan ketiga dimulai ya, yang di sebelah kanan dulu, nanti perikopnya dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hizkia sakit. Oh, ini kok belum baca? Ada yang belum? Ada yang belum mendapatkan 2 Raja-Raja 20? Karena tidak ada suaranya, jadi saya kira belum dapat semua. Sudah ya? Diulangi ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan muka ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan sukacita, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu, kemudian menangis Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kare arah, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, akan melanjutkan bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada ketujuh matahari buatan Allah. Amin. Satu perikop sudah kita baca. Saya akan ambil nas di ayat yang kedua,
Kita mau baca ulang bersama-sama, hitungan ketika dimulai. 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini saya akan bercerita sedikit tentang satu tokoh di dalam Alkitab. Sudah tahu semua ya, siapa? Hizkia. Betul sekali, tentang Hizkia. Ada yang tahu siapa itu Hizkia? Raja. Kalau detailnya kita mau buka ya di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 12. Dia adalah seorang raja memang. Tapi raja di mana? Ya, kita mau tahu soal Hizkia malam hari ini. Oh ya, ada info sedikit ya. Jadi mungkin ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan dan pertanyaannya ada hadiahnya. Hadiahnya sederhana aja ya. Biar kita bisa berfokus pada firman Tuhan tujuannya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang bisa menjawab nanti berdiri ya. Nanti Mas Peter yang duduk di belakang lebih bisa lihat ya siapa yang berdiri paling cepat. Dan keputusan dari Mas Peter tidak bisa diganggukan. Tidak boleh ada yang komplain ya. Oke, sudah tahu ya. Tidak ada yang boleh komplain. Ya, kita mau baca lagi untuk kita tahu siapa sih Hizkia itu. Kita baca di ayat 18, ayat 1 sampai 6. Tadi sudah baca semua ya, teman-teman semua. Ini saya aja yang baca. Teman-teman menyimak aja. Ya. Jadi di dalam Hizkia 18 ayat 1 sampai 6, ginilah firman Tuhan. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Amin. Pertanyaan yang pertama, Raja Hizkia, raja dari mana? Tadi penuturannya apa? Mas betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Bayu. Ini ada hadiahnya ya, boleh bikin sendiri. Masih jadi Mbak. Oh iya. Nanti aku tidak dikasih hasil tak lupa. Boleh dipilih? Oh, pilih. Nasi kotak ini Mas. Segomek aja, segomek. Kayak nasi padang. Oh boleh, terserah kamu. Jadi lagi. Satu aja. Ya, oke. Ya, jadi Hizkia itu adalah raja dari Yehuda. 25 tahun umurnya saat dia itu menjadi raja. Pertanyaan kedua, berapa lama dia memerintah sebagai raja? 29 tahun. Ini pasangan ini. Silakan. Silakan memilih yang besar aja. Oke, Balan. Boleh. Ya, yang kecil Mas batangan. Oke, Mbak Nita sama Mas Bayu yang dapat. Boleh lagi. Boleh, tapi maksimal 2 ya, 2 kali ya. Jadi boleh, tapi maksimal 2 kali. Kalau sudah 2 kali, ganti yang lain.
Ya, dilanjutkan. Tadi dikatakan Hizkia umur berapa dia menjadi raja? 25 tahun. Selama berapa tahun dia menjadi raja? 29 tahun. 25 tahun adalah umur yang masih muda ya. Sini yang sudah 25 tahun siapa? Kalau sudah kelihatan tua kan tidak mungkin ya. Saya baby face. Jadi kalau umurnya 25 tahun itu masih muda, tapi kalau umurnya sudah 40 tahun ke atas sudah dinamakan katanya senior ya. Senior bukan tua. Senior. Jadi Barisa ini masih junior. Ya. Jadi Transisi. meskipun dia terhitung masih sangat muda, dikatakan tadi di Hizkia 18 ayat 1 sampai 6, yaitu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ini terbukti yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang bapa leluhurnya, yaitu Daud yang dia lakukan. Pada suatu saat, ceritanya ya di pasal yang ke-20 yang telah kita baca yang awal tadi, dia sakit. Pertanyaan yang ketiga, sakit apakah Hizkia? Oh. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak boleh. Yang kakak-kakak nggak boleh. Sakit apakah? Ayo. Nggak ada yang jawab ini. Kalau kelamaan tak itu 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang tahu. Kayak ayat 7 kalau nggak salah. Nah, ayat yang ke-7 jawabannya. Apa? Ayat yang ke-7? Ya, ayat 7 loh dari kasus. Jadi di ayat yang ke-7 aja tadi kalau meneliti ya barah. Dia sakit yang namanya barah. Di KBBI barah itu adalah bengkak yang mengandung nanah. Itu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau di zaman sekarang aku nggak tahu ya apa ya Mas Peter ya. Bukan bisu ya, lebih dari bisu mestinya ya karena bisa menyebabkan kematian. Tapi ya saya kusta kulit ya, kusta kulit ya, lebih ke kusta kulit. Kalau zaman dahulu kusta itu adalah sesuatu yang mengerikan. Ya, jadi dia mengalami sakit barah, bengkak yang mengandung nanah. Dan pada saat itu datanglah pertanyaan yang ketiga lagi ya. Tadi yang ketiga sudah amsyong, sudah tidak lolos ya. Tidak ada yang jawab. Pertanyaan yang ketiga, siapa nabi yang mengatakan bahwa Hizkia itu tidak sembuh, akan mati? Ya, Mas Miracle? Saya. Saya, betul sekali. Boleh Mas depan. Gak lengkap ya. Amos. Oh iya. Ya, saya Amos. Pinter dia. Kenapa yang itu terus yang dipilih ya? Yang kecil tidak pernah dipilih, kasihan sekali loh. Padahal ini. Padahal itu yang Mas Tidak tahu ini. Ya, kita lanjutkan. Datanglah Nabi Yesaya bin Amos dengan membawa pesan bahwa Hizkia akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau teman-teman menjadi Hizkia, bagaimana perasaan teman-teman? Takut, khawatir, stres mungkin ya. Tidak ada satu hal yang paling menakutkan di dunia ini kecuali sakit dan divonis mati. Hal sangat menyeramkan, sangat bagaimana? Saya tidak tahu kondisi dari Hizkia. Saya yakin bahwa Hizkia ini sangat takut dan sangat apa ya? Stres menurut saya. Bisa seperti itu ya. Kalau kita menjadi Hizkia, mungkin kita sudah ya Tuhan seperti itu ya. Piye ya seperti itu ya. Tidak tahu apa yang dilakukan. Kalau orang ngomong seperti disambar petir ya. Jadi duel seperti itu ya. Sakit terus divonis mati seperti itu ya. Sama dadak mati. Sebagai raja bisa nggak Hizkia itu mendatangkan tabib atau ahli-ahli atau kalau zaman sekarang dokter yang ahli gitu ya untuk bisa menyembuhkan penyakitnya, bisa nggak kalau raja seperti itu? Tetapi apa yang dilakukan Hizkia? Pertanyaannya ini yang keempat,
Apa yang dilakukan Hizkia? Boleh dijawab? Berdoa pada Tuhan. Sudah kedua ya? Yuk, tak apa-apa, dua enggak apa-apa. Wah, Ini lumayan. maksimal ya, Mas? Mas bertanya. Oke, miracle. Yang lain, ayo dong, yang lain. Yang lain mana nih? Yang lain, yang mana ini yang lain? Nah, kita ulangi. Ketika Hizkia sakit, dia melakukan apa? Berdoa. Ulangi sama-sama. Berdoa. Di ayat yang kedua dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Mengapa Hizkia berdoa? Ini bukan pertanyaan ya. Mengapa Hizkia berdoa? Karena dia tahu bahwa hanya dengan doa dia akan memperoleh kekuatan untuk menanggung setiap pergumulan dan permasalahan hidupnya saat itu. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberi hidup, Tuhanlah yang memberikan nyawa. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan, walaupun dia seorang raja loh, bisa saja dia mendatangkan ahli-ahli, mendatangkan dokter-dokter, mendatangkan orang-orang yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi apa yang dilakukan Hizkia? Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika dia berdoa, dia memperoleh kekuatan. Dia memperoleh satu kuasa yang daripada Tuhan. Apa yang judulnya yang saya katakan tadi? The power of prayer. Jadi ada kekuatan ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan. Jadi teman-teman, saat engkau dilanda persoalan dalam hidupmu, ayo berdoa, ayo cari Tuhan, jangan cari yang lain. Jadi ketika kita berada di dalam permasalahan hidup kita, saya yakin bukan hanya orang yang senior aja yang punya masalah, yang junior yang juga punya masalah ya. Tetapi ayo kita sama-sama cari Tuhan, berdoa. Kadang-kadang kalau kita punya masalah, datang ke yang lain, bukan kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa dengan berdoa masalah itu tidak akan pernah selesai, teman-teman. Tetapi dengan berdoa kita bisa menanggung masalah itu. Tidak kita berdoa terus, Tuhan aku gini, besok langsung dapat uang, besok langsung dapat pekerjaan, besok langsung disembuhkan penyakit, enggak. Tetapi dengan berdoa kita bisa menanggung, karena doa ada kekuatan, karena dengan doa ada kuasa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mari kita berdoa sama Tuhan, karena dengan berdoa dapat menarik kuasa Tuhan. Dengan berdoa dapat menarik kekuatan yang daripada Tuhan. Ada dua sikap Hizkia yang saya tangkap malam hari ini di dalam dia berdoa. Yang pertama di ayat yang kedua tadi, Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, ada hal yang saya tangkap ketika saya membaca firman Tuhan ini tentang sikap daripada Hizkia ketika berdoa. Memalingkan mukanya ke dinding seperti ini ya. Berarti ketika di sini itu dinding kan. Jadi Hizkia memalingkan mukanya ke dinding. Berarti dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus ke dinding.